Pada saat awal mau memulai ternak ayam kampung, yang ada di pikiran itu modal, terutama modal untuk pembuatan kandang ya. Kalian pun pasti akan memikirkan itu. Kami juga bingung kandang itu bagaimana, karena modalnya di situ besar teman-teman. Dan waktu itu kami modalnya memang belum ada. Akhirnya kita nekat, langsung praktek memulai dari seadanya. Belum ada modal untuk bikin kandang, ya sudah ayamnya diumbar dulu, dilepas liarkan dulu. Bisanya cuma beli 2 ekor, ya sudah beli 2 ekor dulu. Teman-teman pasti nggak nyangka dari ayam 2 ekor yang hanya diumbar, dilepas liarkan tanpa dibuatkan kandang, sekarang jadi Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing bersama tentang cara memulai sebuah usaha peternakan ayam kampung, khususnya cara menjadi peternak mandiri kecil-kecilan skala rumahan. Ternyata untuk memulai sebuah peternakan itu tidak harus dimulai dengan modal yang besar teman-teman, karena modal besar pasti resikonya juga besar. Apalagi kalau teman-teman dalam dunia peternakan itu masih baru, maka resikonya akan jauh lebih besar lagi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini, komen, subscribe juga boleh, kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, kita lanjutkan sharing-sharingnya. Jadi masih banyak sekali yang mengeluh di media sosial, mungkin karena awalnya mereka itu melihat YouTube, kemudian ngikutin YouTube tanpa pikir panjang dulu. Langsung membabi buta mengikutinya, akhirnya hasilnya itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Hasilnya malah zonk. Dia rugi bahkan bangkrut. Sebenarnya apa saja sih yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan ketika kita akan memulai ternak ayam kampung? Jadi yang pertama yang harus teman-teman persiapkan ketika baru memulai sebuah usaha peternakan, yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu jenis ternaknya. Contohnya begini, kalau misalkan targetnya adalah ayam kampung pedaging dengan masa panen yang cepat, mungkin 2 bulan panen, maka teman-teman bisa memilih jenis ayam yang memang genetiknya memiliki pertumbuhan yang cepat, seperti ayam chopper, ayam ulu, atau kalau mau lebih cepat lagi ya bisa ayam broiler. Tapi untuk membuat kandang ayam broiler itu biasanya butuh biaya yang cukup besar teman-teman. Di sini kita berbicara yang kecil-kecilan dulu. Kalau ayam broiler selain populasinya itu biasanya besar, biasanya itu ya pasarnya juga berbeda dengan ayam kampung. Jadi kalau baru belajar beternak, sebaiknya jangan langsung main populasi besar. Jangan main ribuan ekor. Kita main skala kecil dulu lah. Mending kita mulai dari apa yang kita punya. Kalau misalkan hanya bisa membeli 2 ekor indukan, ya sudah beli saja 2 ekor indukan. Atau kalau mungkin cuma mampunya beli 1 ekor, ya sudah kita mulai dari 1 ekor ayam. Kita beli ayam indukan yang betina ya. Jangan beli yang jantan, karena kalau jantan maka sudah pasti dia tidak bisa bertelur, tidak bisa berkembang biak. Kita beli betina, pilih yang bagus, yang bulunya cantik, yang sehat. Sampai di rumah nanti dimandikan, kemudian dikasih parfum biar wangi. Kemudian didandanin biar cantik. Nanti untuk sistem pemeliharaannya kita umbar. Nanti kalau ayam itu sudah cantik, wangi, bersih, nah jago-jago tetangga itu akan tertarik. Nanti dia akan kawin dan indukan betina kita akan bertelur. Setelah menghasilkan telur, dia akan mengeram lalu menetas. Dan terus seperti itu semakin berkembang biak. Sekarang ini jenis ayam kampung persilangan kan sudah banyak macamnya dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Teman-teman tinggal cari saja yang ada di daerah kalian itu ayam jenis apa. Tapi dalam hal ini teman-teman harus berhati-hati karena belakangan ini rawan adanya penipuan teman-teman. Kita pengennya beli ayam KUB misalnya, ternyata dikasihnya ayam Arab. Atau mungkin ayam-ayam jenis yang lainnya. Yang mana ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
kita belum memulai ternak tetapi malah kena tipu duluan, kan kasihan. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan arah ternaknya mau pedaging atau petelur, selanjutnya adalah pangsa pasar. Teman-teman cari info dulu, pergi ke pasar, tanya ke bakul yang ada di sana. Kira-kira harga ayam itu berapa? Kita pura-pura mau beli kayak gitulah. Kemudian kita tanya harganya itu berapa, dijual per kilo atau per ekor. Kalau misalkan dijual per ekor itu pukul ratanya per ekor berapa. Kalau misalkan dijual per kilo, maka per kilonya berapa. Nah, kalau kita sudah tahu harga ayam di daerah kita itu berapa, langkah selanjutnya atau yang perlu teman-teman ketahui adalah sumber daya pakan. Tapi langkah ketiga ini harus teman-teman pastikan dulu. Kalau misalkan harga jualnya di daerah kita itu kok tidak ada untungnya atau kira-kira itu nanti terlalu murah, ya kita tidak perlu lanjutkan, mending kita cari bisnis yang lain saja. Tapi kalau misalkan harga jual per kilonya atau per ekornya itu masih dirasa menguntungkan, kita bisa lanjut memikirkan tentang sumber daya pakan. Karena perlu kita ingat juga, kita ternak ayam kampung. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau masih mengandalkan pakan pabrikan, untungnya pasti sangat tipis, atau bahkan malah rugi. Jika populasi ternaknya masih sedikit, kemudian kita mengandalkan pakan full pabrikan, kalau nggak untungnya tipis, ya biasanya malah rugi teman-teman. Karena untuk masa panen ayam kampung itu sendiri lebih relatif lama dibandingkan dengan ayam broiler ya. Kalau ayam broiler kan paling 35 hari, 40 hari itu sudah panen, bobotnya sudah tercapai. Oke, setelah kita tahu sumber daya pakan, hal penting berikutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah bagaimana cara mengatasi penyakit ayam. Lebih penting lagi adalah cara mencegah penyakit ayam. Karena kalau ayam itu sudah terlanjur sakit, itu pasti repot. Biasanya penyembuhannya sangat sulit teman-teman. Makanya sangat direkomendasikan buat kita itu cari tahu dulu cara mencegah penyakit ayam. Setelah kita tahu sedikit ilmu tentang cara mencegah penyakit ayam, kemudian material yang perlu teman-teman persiapkan adalah kandang. Bisa pakai kandang sistem koloni atau sistem semi umbaran atau semi intensif. Jadi ayamnya diumbar tetapi masih dalam pengawasan kita. Pembahasan lebih detail tentang kandang ini akan kita lanjutkan pada video berikutnya, karena video ini sepertinya durasinya sudah cukup panjang. Makanya ikuti terus video-video terbaru dari kami, ikuti video berikutnya. Kita akan melanjutkan membahas tentang kandang, kemudian juga tentang berapa populasi ideal untuk memulai ternak ayam kampung, lalu cara mengelola modal yang minim, dan masih banyak lagi nanti kita bahas. Kita akhiri dulu video ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sukses untuk kita semua.